Setelah tidur semalaman, ketika Qin Yichen membuka matanya, dia melihat jalan lain yang ramai. Berdiri, Qin Yichen menggosok kepalanya yang mengantuk dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Benar saja, ini bukan percobaan sederhana. Dengan kata lain, harus melalui percobaan ini untuk menyaring mereka yang bermanfaat bagi negeri dongeng. Langkah ini mungkin semua makhluk. Saya dapat memilih untuk melakukan sesuatu, atau saya dapat memilih untuk tidak melakukannya sama sekali. Sikap terhadap semua makhluk hidup pada dasarnya berbeda. Kilasan inspirasi yang saya tangkap tadi malam memberi Qin Yichen wawasan yang luar biasa. Dan sekarang, apa yang perlu dilakukan Qin Yichen sangat sederhana. Hanya menonton sebuah drama. Ada banyak ide untuk mengatur dunia, tidak peduli yang mana. Tidak ada jawaban yang benar-benar tepat untuk orang-orang di dunia, dan tidak ada yang bisa memuaskan semua orang. Untuk berhati-hati, itu hanya bisa untuk kepentingan kebanyakan orang, dan kebanyakan orang biasanya adalah orang biasa dengan umur kurang dari 100 tahun. Tidak mungkin bagi praktisi untuk mengurus kepentingan orang-orang ini, dan itu adalah hasil terbaik untuk membiarkan mereka berjuang sendiri. Dengan cara ini, kontradiksi muncul. Sebuah bersin. Qin Yichen terganggu oleh bersinnya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan mencubit hidungnya yang basah, mengerutkan kening dengan erat. Hal ini, bisakah Anda masuk angin untuk tubuh Anda sendiri? Hanya bercanda. Sejak saya memulai jalur kultivasi, penyakit biasa telah dihindari jauh, dan mereka tidak akan pecah sekali selama beberapa tahun. Tapi sekarang, di tubuh Qin Yichen, hawa dingin muncul begitu alami, yang membuat Qin Yichen sedikit bingung. Sepertinya orang-orang yang meninggalkan persidangan ini tidak murah. Apakah Yang Mulia bergabung untuk meninggalkannya? Qin Yichen berpikir sejenak dalam benaknya, tetapi dia tidak menemukan jawaban yang sempurna. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Yang Mulia. Dengan gerakan mereka dapat mengubah aturan operasi dari satu sisi dunia dan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Tetapi untuk mengatakan bahwa ini adalah cara yang mereka tinggalkan, Qin Yichen tidak percaya sama sekali. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, selama itu tidak mencapai tahap kekuatan Zeus, tidak ada penghancuran total, dan aturan dunia di tubuh lawan diubah. Setiap orang yang memilih untuk berlatih dapat dianggap sebagai dunia yang sama sekali berbeda di dalam tubuh, menunjukkan penampilan yang sama sekali berbeda sesuai dengan berbagai aturan dunia yang mereka praktikkan. Dingin Qin Yichen saat ini tidak terlihat, menutupi semua aturan dunia di tubuhnya, dan memberikan aturan dunia lagi. Jika lawan Qin Yichen memiliki cara seperti itu, Qin Yichen hanya akan memilih untuk menyerah dan berkompromi pada saat pertama, dan mengambil semua sumber daya dan kemampuannya sebagai gantinya. Bahkan aturan dunia dalam tubuh sendiri dapat dimodifikasi tanpa menyadarinya. Artinya, pihak lain hanya membutuhkan pemikiran, dan tubuh sendiri akan berada dalam kekacauan dan kekuatannya akan sama sekali tidak berguna. Meskipun Yang Mulia cukup kuat, Qin Yichen tidak bisa melawan salah satu dari mereka. Tetapi mereka belum bisa melakukannya. Masih ada sedikit kemungkinan bahwa semua Yang Mulia akan bergabung. Memikirkan hal ini, Qin Yichen cukup beruntung untuk berhenti memikirkan pertanyaan ini. Siapa yang meninggalkan persidangan ini? Apakah ini penting? Sekarang tujuan Qin Yichen adalah untuk melewati cobaan ini dan mendapatkan pijakan yang kuat di dunia peri. Bersin lain membangunkan pengemis tua di sampingnya. Dia duduk, menguap, dan matanya berhenti pada Qin Yichen. Kau tidak keluar tadi malam, kan? Qin Yichen mengangguk. Tidak, aku berdiri di dekat dinding halaman dan mengawasi sebentar, dan tertidur ketika aku terlalu mengantuk. Pengemis tua itu mengambil tongkatnya yang kering dari dinding, mengambil mangkuk yang pecah, dan langsung berjalan keluar. Istirahat yang baik ketika kamu sakit. Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Ini hampir seperti ini pada awalnya, dan itu berakhir setelah beberapa saat. Qin Yichen menyaksikan pengemis tua itu pergi, dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya menggelengkan kepalanya. Pengemis tua ini mungkin memiliki beberapa rahasia, tetapi dia belum mengetahuinya. Setelah memikirkannya, Qin Yichen mengikutinya keluar dan berkata, "Aku akan pergi ke toko anggur. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan membawakanmu kembali nanti malam." Pengemis tua itu menyeringai, memperlihatkan gigi kuning besarnya yang patah. Angsa panggang. Qin Yichen mengangguk dan kembali ke restoran. Ketika dia datang ke restoran, dia memesan anggur dan lauk pauk. Mendengarkan obrolan santai orang-orang ini, Qin Yichen merenung. Dengan penemuan di pagi hari, Qin Yichen punya banyak waktu untuk menguji metodenya sendiri. Dari kemarin hingga sekarang, kekuatannya semakin menurun. Bahkan ketika dia melihat cincin penyimpanan, itu terputus-putus, kesadarannya tidak dapat berkembang bahkan beberapa langkah, dan dia hampir tidak bisa merasakan hubungan dengan kuil. Qin Yichen memegang gelas anggur dan berpikir lama. Metode pihak lain sangat halus. Sejak awal, dia tidak memperhatikan apapun, dan sekarang, proses diam ini akhirnya berhasil. Dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya, dan Qin Yichen hanyalah manusia yang sedikit lebih kuat sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa Sydney Kevin mengirim seseorang untuk menghubungi Qin Yichen tadi malam,
Qin Yichen pasti akan mencoba meninggalkan tempat yang aneh itu. Saat Qin Yichen memikirkannya, seorang pria bergegas masuk dengan wajah bingung. Apakah ada yang tahu dukun bersalin? Istri saya mengalami persalinan yang sulit. Qin Yichen langsung teringat Wang Ermazi yang kemarin membicarakan tentang peminum. Ragu-ragu sejenak. Lalu Qin Yichen bangkit dan berkata, saya tahu beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Jika Anda tidak keberatan, bawa saya untuk melihatnya. Wang Ermazi merasa sedikit ragu saat melihat wajah Qin Yichen. Melihat peminum lain, sepertinya tidak ada yang bisa memberikan nasihat yang baik. Kami adalah sekelompok pria kuat. Siapa yang tahu tentang pengiriman? Bukankah ada Nenek Liu? Dia tidak ada di sini. Apa yang kamu tahu? Nenek Liu kembali ke rumah hari ini dan memberitahuku tentang hal itu pagi-pagi sekali. Hei, itu akan merepotkan. Ayo pergi dan lihat Dr. Zhou. Kamu bisa menariknya ke bawah. Dr. Zhou baik-baik saja dengan demam tifoid. Bagaimana dia bisa melahirkan? Melihat bahwa para peminum tidak dapat menemukan ide yang bagus. Wang Ermazi cemas dan tidak peduli dengan wajah Qin Yichen. Jadi dia mengertakkan gigi dan datang ke Qin Yichen. Silakan ikut saya, Pak. Jika Anda dapat membantu istri saya akan membayar Anda banyak di masa depan. Qin Yichen sedikit mengangguk dan mengikuti Wang Ermazi ke halaman kecil. Sebelum memasuki halaman, Qin Yichen mendengar rangan ibu. Alisnya menegang, dan dia menunjuk seorang peminum. Pergi dan pinjam beberapa jarum perak untukku, Wang Ermazi. Sudah berapa lama kamu hamil? Wang Ermazi dengan cepat mengikuti jejak Qin Yichen. Sudah hampir September. Qin Yichen mendorong pintu langsung masuk. Datang ke ruangan gelap ini. Datang ke jendela wanita itu. Dan mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi.